kita masih kecil gitu, manfaatin waktu buat teman-teman yang ada di luar, kejar cita-citanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat satu video bareng adik kita di sini, Muhammad Ruli Furqon. Dia adalah santri asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama saya Muhammad Ruli Furqon, asal Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Desa Batu Jai. Umur saya sudah 16 tahun. Di sini mungkin kita akan sedikit berbagi cerita bagaimana kisah Ruli bisa nyampe ke Pondok Pesantren Al-Quran Al-Qudwah Cempaka Cianjur. Jadinya kami di sini pesantrennya di salah satu pondok Quran, yakni di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Qudwah Cempaka Cianjur, yang mana di pondok ini di sini diprioritaskan untuk tahfizul Quran. Oke, Ruli, dari mana asal tahu Pondok Pesantren Al-Quran Al-Qudwah ini? Dulu saya iseng-iseng buka YouTube, lalu kelihatan Pondok Pesantren Al-Qudwah videonya, lalu saya tertarik dengan pondok itu. Oke, yang menjadi daya tarik pertama itu dari segi apanya gitu? Dari segi suasananya, dari segi programnya. Berapa tahun di sini, Ruli? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahunan. Menurut Ruli itu di Pondok Pesantren Al-Qudwah ini suasananya kalau dibandingkan dengan di Lombok dulu itu kayak gimana? Kalau bedanya Ya, bedanya kalau di sini sama di Lombok tuh suasananya beda gitu. kayak gimana itu bedanya? Hawanya ya, Kalau di hawanya. sini tuh gimana hawanya? Kalau di sini tuh dingin, segar, tapi kalau pagi-pagi tuh segar, Kalau di Lombok enak menghafalnya. Kalau di sini, kalau di Lombok itu terlalu panas, juga teman-teman terlalu rame gitu. Kan teman kita kan di sini cuman 18 orang. iya, Jadi nggak terlalu ribut gitu. nggak terlalu ribut. Juga tempatnya juga di sini enak, Nah, pedesaan. oke, sebentar Ruli. Kalau di Lombok dulu pernah pesantren nggak? Pernah Di mana itu? di Pondok Pesantren Al Aziziyah. Itu juga sebelumnya ngafal Quran. Iya. Oke, jadinya sebelum ke Ponpes Al-Qudwah ini, dulu Ruli juga sebenarnya sempat pesantren di Lombok juga, yang di sana itu Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Itu tepatnya di Kapek, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang menjadi motivasi Ruli buat, kan di Lombok itu juga banyak pondok pesantren, dan pertanyaannya di sini kenapa nggak lanjut saja di Al-Aziziyah gitu. Jadinya dulu itu yang pertama itu pengen banyak pengalaman. Jadinya nggak cuma tahu di Lombok aja kan, Terus pengen tahu dunia luar. oke, jadinya tujuannya Ruli mondok keluar, terutama ke Cianjur ini, jadinya untuk dapat pengalaman itu. Untuk dapat pengalaman. Oke. Terutama itu. Jadinya pas Ruli dulu jelasin ke orang tua baru bisa dikasih ke sini tuh, jelasinnya kayak gimana? Sedangkan Ruli kan masih dalam umur bisa dibilang umur kecil lah, masih usia remaja gitu. Sedangkan harus nyebrang pulau terus sampai bisa ke sini tuh kayak gimana? Ngejelasin ke orang tua baru bisa dikasih ke sini. Dulunya Ruli nggak dikasih. Awalnya ngizin tuh kayak gimana? Ke siapa dulu, ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Ke ibu. Terus Dulunya Ruli nggak dikasih ke sini. ya, gara-gara Masih kecil gitu. ya, Takutnya nggak bisa jaga diri. Tapi Ruli itu apa?
percaya diri, Oke, percaya diri. percaya diri gitu, maksa ke orang tua. Bisa bilangnya kayak gimana tuh? Bu, Ruli mau mondok ke Jawa, Cianjur, Ponpes Al Qudwah. Terus? Udah lanjut aja di sini, kata ibu. Tapi Ruli pengen banyak pengalaman gitu, nggak cuma tahu di Lombok aja gitu. Setelah Ruli memaksa itu, akhirnya ibu setuju karena ibu tuh nggak mau menekan anaknya. Oke, jadinya setelah Ruli jelasin, Ruli bilang mau cari pengalaman di luar gitu. Iya. Akhirnya Ruli dikasih. Dikasih. Oke, kalau dari Bapak sendiri Kalau dari bapak sendiri mau sekolah dimanapun boleh aja, bebas. Oke, jadi kan setelah dikasih itu Ruli dari Lombok tuh ke sini berangkat pakai apa? Pakai kapal, Pakai kapal laut. pakai kapal laut Kapal laut sampai Surabaya. sampai Surabaya. Dari Surabaya ke sini pakai Pakai kereta kereta sampai ke Bandung. sampai ke Bandung. Pelajaran yang Ruli dapat setelah keluar dari Lombok itu apa sih? Pelajaran paling berharga gitu. Pelajaran paling berharga tuh yang dulu dapat tuh tentang adab. Adab di pondok ini gitu. Iya. Kayak gimana tuh? Hmm, Kan dulu Ruli pernah pondok, jadinya ini kita bukan membedakan, cuman kalau nilai plus yang dirasakan di Ponpes Al Qudwah ini apa gitu? nilai plusnya adab. Adab, kayak contoh pembiasaan adab sehari-hari di sini itu kayak gimana? Mungkin dari segi cara menghormati guru atau dari segi bergaul, dari segi cara kita bergaul dengan teman-teman tuh kayak gimana? Misalkan kita datang ke tempat Abi, Iya, terus kalau Abi belum suruh kita duduk, belum dikasih duduk, belum duduk gitu. Misalkan Abi datang ke masjid kan, misalnya mau pengajian, iya. pas Abi datang tuh langsung kita berdiri gitu. Semuanya berdiri. Oke. Nah kalau udah Abi duduk, kalau kita belum disuruh duduk, belum duduk. Oke, itu dari segi adab ke gurunya. Iya. Kalau dari segi adab ke teman-teman gitu, Kalau misalkan dari kan di sini ada senior sama juniornya kan. Kalau dari segi hubungan antara senior dengan junior, cara adab apa? Contoh penerapan adabnya itu kayak gimana? contohnya dengan penyebutan nama gitu. Kan nama kayak Ya. gimana? Kita tidak boleh itu apa? Nyebut namanya langsung. Terus ada kata-kata awalnya kakak gitu. Kakak, terus Kakak. Terus selain dari itu, selain untuk dari segi penyebutan nama gitu, apalagi tempat penerapan adab ke seniornya, misalkan Ruli kan masih junior di sini, ya, untuk ke seniornya itu kayak gimana? ya kita harus menghormati gitu. Seperti kita apa? Cium tangan gitu. Iya. Cium tangan kakak senior yang lebih gede dari kita. Untuk misalkan Ruli dalam program menghafal itu, kalau di sini program menghafalnya kayak gimana? Dari segi program tahfiznya gitu, program-program di sini tuh apa aja gitu? Awalnya kita dibangunin jam 3, Terus sholat tahajud. sholat tahajud. Iya. Nah, habis sholat tahajud tuh tahfiz mandiri. Tahfiz mandiri sampai subuh. Habis itu sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah tahfiz lagi. Ya, sampai jam 7:30. Oke, sebentar. Biasanya kan kalau di pondok-pondok pesantren itu biasanya kalau itu kan ada yang namanya sanksi gitu. Iya. Kalau sanksi buat misalkan ada santri yang nggak tahajud itu apa? Nah, sanksinya kan di sini tempatnya dingin. Ya, Direndam. Itu berapa menit tuh kalau yang nggak tahajud? Yang nggak tahajud tuh cuma 5 menit. Nah, dari jam 7:30 tuh sarapan kebutuhan masing-masing lah, Iya. nyuci gitu sampai jam 9. Nah, sampai jam 9 tuh tahfiz lagi. Tahfiz sampai Itu mulainya dari jam 9. iya, Jam 9 sampai zuhur. Nah, zuhur langsung sholat zuhur, sholat jamaah. Setelah sholat zuhur istirahat sampai asar, sampai sholat asar.
istirahat sampai waktu asar. Nah, habis itu habis salat asar kegiatan mujawat. Itu mujawat tuh kori gitu. Kalau Ya. misalkan orang jarang kenal mujawat itu apa kan, ya kalau di Lombok kan biasanya penyebutannya dengan belajar kori gitu. Iya, Sampai jam sampai jam setengah 6. sampai jam setengah 6. Oke, sampai jam setengah 6 sore gitu. Ya, jam setengah 6 sore. Terus kalau kegiatan setelah kan setengah 6 dari sampai jam setengah 6 sampai jam setengah 6, dari jam setengah 6 itu ngapain aja terus? Dari jam setengah 6 tuh ya, memenuhi kebutuhan masing-masing gitu. Ada yang mandi, masak, yang piket masak. Oke, sebentar. Kalau untuk di sini kan karena masih pondok baru gitu, Ya, itu masaknya ngekos, kos makan atau masak sendiri? Kalau Ruli sendiri gitu, kalau Ruli sendiri masak masak sendiri. Itu sama teman-teman. ya, sama teman-teman. Kita di sini kan punya jadwal piket gitu. Jadwal piket ngeronda. Nah, yang piket ngerondanya itu yang masaknya juga yang apa? Yang masak. Ya. Yang jadi bagian masaknya gitu. Iya. Yang masak dari masak nasi sampai masak dapurnya sendiri gitu. Terus kalau untuk program malam program malamnya itu apa aja? Dari setelah maghrib. Nah, dari setelah maghrib tuh ada sebagian yang ngajar anak-anak warga gitu sampai isya. Setelah isya ngaji kitab sama abi, kalau nggak sama abi sama ustad. Nah, tapi ngaji kitab sampai jam 9 malam. Iya, Terus habis jam 9 tahfiz lagi setoran sampai jam 10. Nah, habis jam 10 tuh ada yang tahfiz mandiri gitu, cari hafalan. Biasanya teman-teman tuh kalau misalkan lagi nyari hafalan baru gitu, itu biasanya mereka hafal sampai jam berapa? Ada yang sampai jam 12, Ya. ada yang sampai jam 11. Biasanya tuh berarti tetap ramai tuh. Tetap ramai. Oke. Jadinya kalau kan Ruli ini masih kecil kan, Iya. kalau kita lihat sekarang kan banyak anak-anak yang usia Ruli tuh yang biasanya main-main gitu, yang main-main, yang lagi senang-senangnya ngumpul sama teman-teman main game. Kalau dari Ruli sendiri kenapa sih milih mondok, milih pesantren, terus itu jauh dari orang tua, jauh dari, kan di sini tentunya di Ponpes Al Qudah ini kan dilarang bawa HP, dilarang main HP, nggak bisa nonton TV, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa keluar, kan di sini ketat gitu. Kenapa Ruli itu milih pesantren gitu? Sedangkan di sisi lain kalau seusia Ruli itu kan waktunya main-main, waktunya ngumpul sama teman, main game. Kenapa Ruli milih pesantren? Karena pesantren tuh kalau menurut Ruli itu seru gitu. Ya, seru. Pertama tuh seru, makan bareng sama teman. Kan kalau di rumah kan makan sendiri-sendiri sama keluarga. Terus di sini kita dapat tidur bareng sama teman. Kalau di rumah nggak dikasih apa? Jarang tidur sama teman gitu. Jarang. Berarti di rumah doang gitu. Ya, di rumah. Jarang dikasih nginep ke rumah teman. Berarti Ruli senang nginep gitu di rumah teman. Senang. Kalau Ruli sendiri pesan buat teman-teman mungkin yang belum pernah ngerasain mondok, mungkin pesan Ruli buat teman-teman di luar sana yang masih senang-senangnya pada main gitu, apa pesannya Ruli? Mungkin bagi abang-abang yang lebih tua dari Ruli yang mereka itu belum kenal dunia pesantren, pesannya Ruli ke mereka apa? Mumpung kita masih kecil gitu, manfaatin waktu buat teman-teman yang ada di luar. Kejar cita-citanya, banggain orang tua gitu. Jangan kebanyakan main game, terus jangan kebanyakan keluyuran. Oke, itulah mungkin cerita
santri asal Lombok, tepat itu di Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa memberikan info, bisa memberikan informasi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin ingin menghafal Quran, ingin belajar kitab. Mari kami di sini mondok di pesantren di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Qudwah Campaka Cianjur. Dan buat kalian-kalian yang mungkin punya adik, kakak atau saudara atau keluarga yang sedang mencari pondok pesantren, di sini kami mondoknya di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Qudwah Campaka Cianjur. Dan bisa juga kalian cek akun YouTube pesantren ini di atas ini. Di sana kalian bisa lihat bagaimana program di sini, apa saja gimana suasana pondok pesantren di sini. Kalian bisa cek di sana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.